Lawang Sewu, Semarang. Gedung yang pernah menjadi kantor pusat Nederlands Indische Spoorweg yang berada di Bojongzwee yang sekarang menjadi Jalan Pemuda Semarang. Disebut Lawang Sewu karena jumlah pintunya sedemikian banyak sehingga nyaris tidak terhitung. Jikapun bisa menghitung, pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Keindahan bangunan Lawang Sewu sebenarnya bila ingin ditelisik lebih jauh lagi, bukan hanya eksteriornya maupun interiornya atau juga struktur bangunannya, di mana bangunan utama ini menggunakan perekat khusus, bukan semen, tetapi ada bagian-bagian bangunan yang jarang dikunjungi oleh tamu, yaitu bangunan bawah tanah yang sekarang bahkan ditutup aksesnya, dan juga bangunan lantai atas yang berada di atas plafon lantai kedua. Kita untuk naik ke lantai 3 harus melalui tangga, dan kemudian di atas kita bisa melihat struktur konstruksi dari atap yang berupa kayu-kayu ulin. Akan sangat menarik sekali bila kita bisa juga melihat bagian-bagian bangunan tersebut. Di ruangan dalam, dari satu ruang ke ruang lain ada pintu tembus yang menggambarkan seperti gerbong-gerbong kereta api yang saling terhubungkan satu dengan yang lain. Di dalamnya sekarang terpampang banyak literatur sejarah perkereta apian di Jawa, dan memang pada waktu itu dibangun di Hindia Belanda, Semarang adalah pusatnya. Ubennya juga masih asli, kayu-kayu kusennya masih orisinil. Demikian juga dengan atap dan dinding-dindingnya. Ya, ini adalah pintu patri. Pintu dengan kaca patri yang masih orisinil. Ini antara ruang apa dan apa, Pak? Ini ruangan lobi, Pak. Yang sana lobi? Lobi pintu utamanya. Naik ke tangga, naik lantai 2-nya ruangan kerja. Kanan kiri samping. Iya, iya. Itu meja tamu ya? Iya. Itu meja kenang-kenangan, Pak. Iya. Dengan marmer bulat, kursi tua dan ubin masih asli, kemudian pintu-pintunya.
Ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan sebelum dan sesudah pemugaran. Hanya perbaikan untuk pembersihan tempel sulam, Pak. Ya. Lantai 2-nya masih keadaan steril, Pak. Iya. Karena pembenahan belum penyerahan. Ini adalah lantai 2 Lawang Sewu, Semarang. Kita melihat kaca patri. Ya. Sejajar dengan lantai 2. Yang dalam kondisi biasa masih tertutup, belum boleh dikunjungi. Lantai anak tangga yang benar 15 cm, naiknya nggak capek, turunnya masa tua tidak membahayakan. Itu saya dipikirkan zaman dahulu. Kaca patri orang Eropa lambang. Kalau kereta pakai api dengan pakai air, Pak. Ya. Yang satu pegang obor, yang satu pegang air tumpah gentong. Ya. Menandakan zaman dulu kereta pakai. Ya, mari kita dekati kaca patrinya. Iya, ini masih original. Ya, ini adalah teras lantai 2. Bangunannya simetris. Dan di arah samping terlihat sayap kanan gedung Lawang Sewu. Pemandangannya cukup indah. Dari atas ini pengunjung bisa berteduh di bawah pohon yang rindang. Ya, sayap kiri dan sayap kanan simetris. Ya, ini pemandangan ke arah lobi pintu masuk ya Pak ya. Lobi ya, pintu masuk utama. Ya. Ada rantai terlihat, ini adalah tangga turun menuju ruang bawah tanah. Ya, di bawah terlihat genangan air. Jadi pengunjung tidak boleh memasuki. Nah, ketinggian air 40 cm. Di
Di dinding, di ujung dinding sana ada tulisan angka tahun, Pak. 1916, 1918. Tahun apa, Pak? Pembangunan, Pak. Oh, pembangunan ruang bawah tanah. Dulu fungsinya untuk apa, Pak? Resapan. Peresapan. Karena air laut Oh, masih naik. terus kemudian katanya Kebuang ke ketika masa Jepang untuk penyekapan. untuk Di penyekapan salah orang-orang seartikan. Belanda. Ya? Betul. Iya, iya. Jadi ada mengatakan penjara bawah tanah, sebenarnya tidak ada. Iya. Salah guna. Terus di bawah selain ruang ini ke kiri kanan ada lorong ya. Iya, Itu terlihat ada lorong kecil ya di Iya, sebelah ada kanan. pintunya. Ada pintunya. Nah, kelihatan ada ruang bawah tanah Lawang Sewu. Di bawah ruangan itu dinamakan bawah tanah. Satu untuk pendingin uapnya, kedua untuk ketahanan tanah itu biar enggak bangunan itu turun. Oh iya. Atau pembuangan resapan. Iya, iya. Fungsinya kalau sudah lewat dari 1 meter itu akan kebuang ke kali. Nah, salah guna oleh Jepang, betul sekali salah guna. Tapi kalau mengatakan penjara, tidak ada penjara. Iya, iya. Karena fungsinya kantor kereta api. Jadi disalahgunakan oleh Jepang untuk menahan orang-orang Belanda pada masa pendudukan Jepang di Semarang. Jadi di bawah lorong ini dan di seluruh areal gedung tambahan adalah merupakan bagian di mana di bawah lantai ada ruang bawah tanah. Jadi bawah tanah itu kalau zaman Belanda itu hanya peresapan, pendingin, pembuangan air lebih dari 1 meter akan kebuang sendiri. Lebih dari 1 meter ketinggian Yang airnya bawah melimpah keluar ke kali. saluran air masuk ke Kali Semarang ya Pak ya. Betul sekali, banjir kanal timur. Iya, iya. Banjir kanal barat tuh Pak. Karena zaman dulu kan masih Eropa. Oh, iya. Kanal barat mana Pak? Yang timur maksudnya. Oh iya. Karena zaman dulu kan pantai Pak. Inilah adalah tangga menuju lantai 3 yang langsung berada di bawah atap dari gedung tambahan Lawang Sewu. Konstruksinya masih kayu ulin, orisinil sejak dibangun pertama kali dahulu. Ini adalah tangga untuk mengecek di menara. Adalah toilet pria. Ya, wastafelnya masih asli, ubin dan seluruh ruangan ini masih asli. Termasuk urinoirnya. Pompa untuk menarik air dari sumur bawah tanah di Lawang Sewu. Dan dahulunya menara yang berada di atas, sepasang menara di atas gedung Lawang Sewu adalah tandon air.